Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman dengan saya Lulu Retna dan Mbah Gendil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu babaring rasa anggayuh waskitoning ucapan. Jadi ada 8 diktat yang akan Mbah Gendil sampaikan pada kesempatan hari ini yang dinamakan yaitu Hasto Broto Wejangan Rasa. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini supaya Mbah Gendil kerasan dan channel ini bisa berkembang. Kami bisa memberikan video-video yang menghibur dan insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Jadi 8 diktat yang akan Mbah Gendil sampaikan menjadi pertanyaan pada pagi hari ini Bang ya. Saya akan bacakan, jadi tolong teman-teman simak. Yang pertama, seneng ngasepi, ngasepah, dan ngasepuh. Itu maksudnya apa Mbah? Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, pada hari ini saya ingin bercengkrama, ingin sabdotomo, ingin mengungkapkan perasaan. Tempo dulu Bapak telah meninggal. Sebelum meninggal, dia hanya titip kata-kata yang tidak dapat saya lupakan, yaitu berbuatlah baik kepada siapapun. Kemudian dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tegakkan bendera kebenaran dan kejujuran. Dan yang terakhir, pesan dia, teruskan perjuanganmu untuk memberikan wejangan atau amaran atau kaweruh dari nenek moyangmu, bahwa seutas ilmu Jawa di zaman era sekarang sudahnya tidak diperdulikan seperti halnya ilmu yang tidak berguna, karena ilmu Jawa semata-mata hanya membuka atau membeberkan tentang kerohanian, atau membeberkan tentang perabot-perabot tubuh, sehingga ilmu Jawa kesannya adalah hanya sebagian bilik kecil saja kalau dibandingkan dengan ilmu agama yang telah tercipta di Indonesia, yaitu ada 5 agama. Pemirsa, sebenarnya ilmu agama dan ilmu Jawa itu satu atap, satu arah, satu perjalanan, suatu cita-cita, suatu tindakan yang kepastian untuk menghamba kepada Sang Pencipta, Sang Jagat Raya ini yang menciptakan kita semua. Dalam pengabdian kepada Sang Pencipta, ragamnya berbeda-beda. Caranya juga berbeda-beda. Apa yang dimaksud? Ada yang memakai jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, jalur F. Artinya memakai kepercayaan masing-masing. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Toh semuanya adalah hanya satu untuk menuju ke rahmatullah, hanya ingin menuju ke tempat-tempat sucinya Allah, atau bisa dikatakan ke surganya Allah, atau bisa dikatakan ke alam loko boko Allah, atau ke alam swarga jati nirwana jati Gusti ingkang gelar jagat iki. Namun demikian kadang orang yang banyak kesadaran, orang yang kurang kesadarannya banyak, atau orang yang tidak menyadari, kadang-kadang mereka hanya menoleh sementara atau menoleh sejenak, atau mengo sawetara, tegese kadang senang meremehkan, merendahkan ilmu kawruh orang lain, merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah sekolah tingkat tinggi,
merasa dirinya sudah tamat belajar, merasa dia sudah tahu menau tentang ketuhanan, sehingga mereka merendahkan orang lain dan merasa benar bahwa seolah-olah surga sepertinya digenggam sendiri. Allah atau Tuhan digenggam sendiri, hanya Dia yang tahu tentang ketuhanan. Pemirsa, sejak bumi diciptakan hingga sekarang, tidak ada satu orang pun yang ditunjukkan oleh wujud Allah yang aslinya, wujud Gusti sing gelar jagat sing asli. Satu pun tidak ada orang yang tahu. Artinya bahwa manusia tidak punya kewenangan, atau manusia tidak mungkin diberi kewenangan untuk melihat wujud-wujudnya Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, Tuhan yang menciptakan jagat raya seisinya ini. Bahkan ada wejangan-wejangan Tuhan hanya bisa digambarkan, yaitu sandi-sandi kata-kata. Seperti halnya sejatine Gusti ki ana sejatine suwung, suwung sejatine ana, gumantung tanpa cantelan, tinulis ingkang tanpa papan, adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa singgulan, ya ing kono dununge Gusti ingkang sejati. Nah itu kalau kita jabarkan lah, atau itu kita renungkan, kalau kita uraikan, tetapnya kita tidak akan tahu wujudnya Tuhan. Banyak para ahlul orang pintar, baik dari agama, kepercayaan, yang belajar hingga tuntas, tapi tetap tidak akan tahu wujudnya Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memberikan wujud-wujudnya kepada hamba-hambanya dan kepada cipta-ciptanya. Sehingga banyak prediksi-prediksi seperti apakah Tuhan itu? Bagaimana tentang Tuhan itu? Bagaimanakah cahaya Tuhan itu? Sehingga adanya Tuhan menjadikan gonjang-ganjing manusia yang kepingin tahu sejatine Gusti ki kaya ngapa. Sehingga kadangkala ada bentrokan-bentrokan panemu, atau ada bentrokan-bentrokan tafsir, atau dari wacana-wacana yang berbeda, sehingga tetapnya keyakinan tidak dapat dirubah, keyakinan tidak boleh dipaksa dari satu ke pihak yang lain. Karena keyakinan adalah dipentingkan untuk percaya kepada Sang Pencipta. Percaya kepada Sang Pencipta hanya satu keyakinan yang sangat-sangat besar. Karena mereka atau Tuhan itu tidak ada, tapi sebenarnya benar-benar ada. Apa yang saya sebut ada, karena kalau ciptanya ada, yang jelas ada yang menciptakan. Kalau motor ada, berarti ada pabriknya motor. Kalau ada orang cantik, pasti ada yang punya anak. Kalau ada panen, pasti ada petani. Kalau ada tontonan, pasti ada yang menghibur. Jadi kalau toh ada hujan, tentu pasti ada mendung. Kalau ada umat-umat manusia, tentu ada yang menciptakan manusia di muka bumi ini. Artinya kita haruslah untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan atau Allah atau Gusti sing gelar jagat pancen bener-bener ono. Pertanyaannya, apakah kita harus percaya dan tahu? Artinya kalau tidak tahu kan tidak percaya. Karena kita sering-sering diberikan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena kita sering diberikan anugerah atau berkah yang benar-benar tidak masuk akal. Tidak dapat kita pikirkan dengan nalar kita. Maka
kita memutuskan bahwa benar-benar Sang Pencipta, Sang Jagat Raya ini memang ada. Banyak para ahli yang mempelajari lewat jalur 4 jalur, dari syariat sampai makrifat sampai notok lagi yang lebih tinggi lagi, tetap Allah atau Tuhan tidak akan menunjukkan wujudnya. Kita tetap terpaku, kita tetap terstempel hanya sebatas adalah keyakinan. Pemirsa, untuk menghamba kepada Sang Pencipta, untuk ngabekti marang Gusti sing gelar jagat, yang pertama adalah suci ning ati, resik ing pakarti, rataning pambudi, srawung marang sesama samaning manungsa, adoh marang cecengilan, demen marang karahayon, ngunggulne kepentingane wong liya, ngunggulne kepentingan bebrayan, ngasorake kepentingane pribadi. Itu pemirsa yang paling sulit. Kalau kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pakai ucapan, itu mudah sekali. Yang sulit adalah pendekatan yang dengan nyata kita jalani. Apa itu bersedekah, apa itu ibadah, atau berbuat baik. Itu yang sulit kita jalani. Kadang kita bisa berbicara, tapi kita sulit untuk melaksanakan. Itu yang biasa terjadi. Kita bisa memaidu orang, kita bisa mengolok-olok orang, kita bisa mencela orang, kita bisa merendahkan orang, kita bisa nggoblokne orang, tapi justru kadangkala kita yang goblok sendiri. Kadangkala kita yang rendah sendiri, kadangkala kita yang kotor sendiri, kadangkala hati kita yang kotor sendiri, kadangkala hati kita yang penuh dengan jin dan iblis yang termakam di dalam sanubari kita. Maka dengan hal ini, daripada kita memacu untuk mengoreksi orang lain, untuk mengontrol buruknya orang lain, untuk memaidu orang lain, lebih baik kita bersih-bersih menyapu-nyapu diri kita sendiri, bertindakan dan ucapan. Ucapan dan tindakan yang benar akan memperoleh yang benar. Ucapan dan tindakan yang tidak benar, maka akan terciptalah dengan kecelakaan atau kenistaan yang ujung-ujungnya akan menyengsarakan diri kita sendiri. Bejo, ciloko, mulya, sengsara, kaprobo sangka unine dhewe, sangka ucapane dhewe. Bejo ya sangka awake dhewe, sengsara ya sangka awake dhewe. Niku sing penting kita perhatikan, pemirsa. Intinya bagaimana? Intinya ayo teman-teman, kita berusaha mencari kebaikan. Kita berusaha gendeng gandrung marang pangeran. Kita berusaha ngunggulni kepentingan wong liya ngendhek kepentingan pribadi. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita mendekatkan diri pakai amalan-amalan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing yang tidak boleh kita paksa. Karena keyakinan itu terletak pada perasaan atau rasa. Keyakinan itu makomnya di dalam rasa. Maka di dalam konten ini kita memilih adalah konten siaran rasa. Akhirnya mengembangkan rasa. Kalau rasa itu bisa dikembangkan di seluruh umat, maka jagat raya itu tidak ada geger-gegeran. Tidak ada paidun-paidunan, tidak ada celaka mencelakai, tidak ada orang yang memfitnah, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang merampok, tidak ada yang KKN, nepotisme, dan sebagainya. Karena kita dasarnya adalah kebenaran dan kejujuran. Kalau kebenaran dan kejujuran kita tegakkan, maka keadilan akan muncul di tengah-tengah kejujuran dan keadilan itu. Pemirsa, orang mencintai ilmu, orang yang gendeng kawruh, adalah orang-orang yang beruntung. Karena hidup ini tidak hanya sebatas di dunia. Kita akan menjalankan hidup di alam akhir atau hidup di alam surga, atau hidup di naungan lembah-lembah genggaman Tuhan atau genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bingung sekali atas cara-cara untuk mendekatkan Tuhan. Hingga kita pakai beberapa meditasi, hingga kita pakai tapa brata,
ada lagi yang kita pakai musafir, dia berjalan ke sana kemari agar ingin menemukan jejak-jejak kehidupan. Ada yang senang pakai topo-topo laku, kambang dan sebagainya. Masih banyak yang belum saya ucapkan. Yang intinya pada dasarnya semua gandrung kepada Gusti sing gawe urip, ya Gusti kang Maha Suci, ya Gusti kang Maha Tunggal, nggih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Namun orang yang gandrung itu adalah orang-orang yang terpilih dari Tuhan pada musisi zaman sekarang. Sekarang orang hanya terhantam dengan ekonomi, kerja yang bangkrut, cari uang yang sulit, anaknya banyak, nyekolahkan kesulitan, kita dirubung dengan beberapa penyakit, dihantam dengan permasalahan, dihantam dengan badai ombak dalam satu keluarga. Kita hidup di dalam dunia ini nggak gampang. Banyak gangguan-gangguan yang datang dari luar, baik lahir ataupun batin. Makanya kita harus mengokohkan jiwa pendekatan diri kepada Gusti sing gawe urip, Gusti sing gelar jagat. Sebab sopo sing nyedek marang keagungan Gusti ingkun bakal antuk uwing katentraman karahayon. Nggih. Dadi urung mesti lek wong melarat iki susah, ngoten pemirsa. Urung mesti lek wong sugih iki atine iki bunga. Saiki koyo ndene koyo Pak Jokowi dina iki. Atine mesti bingget, mesti rasa gelo kuciwa. Nggih. Sing biyen di sanjung-sanjung, sing biyen diagung-agungan, sekarang di demo, dihujat dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau orang mendekat kepada Gusti Kang Woso, Gusti Kang Murbeng Dumadi, anane mung katentraman nang karahayon, sebab bondo donya seleh gitu loh. Nggih. Ketampanan, kejayaan, ketenaran, keviralan, harta benda, istri, anak, seleh semua. Tidak dipikirkan. Yang dipikirkan kita hanya menghamba ngenger ning ngarsane Gusti sing gawe urip. Mulut darane pangeran. Apa pangeran iki? Pangeran itu tegese papan pangeranan gitu. Jadi pangeran itu namanya papan pangeranan. Mula enek tembung sangkan paraning dumadi sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu gitu loh. Jadi kata-kata yang ada di sini tidak ada kata-kata yang dikatakan dengan jabatan. Contohnya Pangeran Diponegoro. Nggih. Bukan itu. Yang dikatakan di dalam ilmu kawruh itu bukan pangkat dan derajat. Jadi pangeran papan pengengeran itu tandurane para leluhur pemirsa. Ya kalau Gusti itu bagus sing ati. Mula lek nyebutne Allah ki enggak kena Gusti Allah, kudune Allah. Karena sing namane Gusti ki kudune bagus sing ati. Lah lek Kanjeng Nabi Rasul ki kan manusia. Mula sebutane Gusti Kanjeng Nabi Rasul ki bener. Nggih. Tapi lek Gusti Allah ki salah karena Allah itu kalau dalam Gusti kan bagus sing ati. Apakah benar Gusti Allah duwe ati tenan? Rupane kaya apa? Wujude piye? Atine gede apa cilik? Nanti kita takut kalau kita salah gitu loh. Nggih. Makanya paling alim ulama nyebut Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggih. Kita kembali kepada titik permasalahan. Bahwa memang kita hidup di dunia ini adalah memang susah untuk meneruskan jenjang-jenjang masa depan. Kalau kita kecil ingin remaja ingin tua punya anak, punya istri, kemudian kita punya cucu, kemudian kita menanti ajal tiba, kemudian kita diambil Sang Pencipta. Kapan kita hidup bahagia? Kapan kita hidup bahagia di dunia ini? Dengan seperti itu, maka kita jangan sampai kecolongan, kita jangan sampai kerugian, kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Di samping kita hidup di dunia ini, kita bisa ngayomi, iso ngopeni anak bojo sak keluargane, iso serawong sak podo padane manungsa, iso berbakti kepada nusa dan bangsa, dan kita masih ada sempat waktu untuk berbakti kepada Gusti sing gawe urip. Nggih. Lah lek iki engko mek gur nyambut ge ngopeni anak bojo roro mati, lha opo sing digorono besok gitu lho. Nggih. Lah carane berbakti kepada Gusti sing gawe urip, carane berbakti kepada Gusti sing gelar jagat, yo dhisik nata raga dan jiwa. Nggih. Lahir dan batin, rohani dan jasmani. Itu yang kita pikir. Tidak hanya tentang raga, tidak hanya tentang rohani. Rohani tok nggih kabukti ora cukup. Nggih. Karena rohani butuh raga gitu loh. Makanya raga dan sukma, raga dan nyawa, raga dan roh, raga
dan jiwa selalu berkaitan dalam satu kesatuan yang tidak dapat kita lepaskan. Maka di dalam sini untuk mempelajari rasa kita pakai cara-cara agar mudah diterima yang berbentuk adalah wejangan atau andaran atau merupakan sesanti. Yaitu yang pertama yang disebut oleh Mbak Lulu tadi dengan kata-kata yaitu hasto broto. Hasto itu wolu, broto itu laku. Jadi 8 laku wejangan yang dipelajari untuk belajar menuju ke rasa. Jadi 8 poin, 8 pokok, 8 sila, 8 larik atau 8 tutur yang dipergunakan untuk menuju belajar ke rasa. Karena kalau kita berbakti kepada Tuhan, jelas pakai rasa yang dasar itu. Nggak hanya rasa timbri-timbri. Rasa yang di atas rasa, di atasnya rasa lagi. Rasa, rasanya rasa kang sejati itu yang bekerja untuk menuju ke alam sana. Jadi untuk ke sana, coba baca Pak. Nah, yang pertama Mbak Ge. Yang pertama. Seneng ngasepi, ngasepah, dan ngasepuh. Seneng ngasepi, ngasepah, dan ngasepuh. Ngasepi tegas iki menyepikan diri. Jadi untuk belajar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta itu harus seneng-seneng ngasepi. Tegas sendirian di kamar, sendirian di masjid, sendirian di langgar, sendirian di hutan, dimanapun sendiri. Karena kita menghadap Tuhan itu dengan khoblum minallah dan khoblum minanas, manunggaling kawulan Gusti. Kita nanti akan dipanggil dengan sendirian tanpa tetangga itu. Kita berhadapan dengan sendirian, bertanggung jawab atas tingkah pakar tinawai dewi dengan sendirian. Maka kalau Anda mencintai Tuhan, cobalah untuk sembung kepada Sing Gawe Urip. Sembung kepada Gusti Sing Gelar Jagat. Dan semua orang bisa itu. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Manusia ada percikan dari Allah. Manusia percikan dari Tuhan. Jadi sepertinya di dunia ini tidak ada orang pintar, pemirsa. Tidak ada orang yang super power. Sama itu. Sama saja. Cuma perbedaannya hanya mau belajar dan tidaknya itu. Walaupun orang sudah sempali, wong kiri balilongan, lek tenang bukti arah pengiran, Gusti Allah tetap hari kawalasan, tetap mau anugerah. Sama itu. Cuma orangnya kadang-kadang yang malas atau yang tidak peduli kepada pendekatan diri kepada Tuhannya. Sehingga seneng-seneng ngasepi. Jadi seneng ke tempat-tempat sendiri. Artinya tempat sendiri hanya memikirkan Tuhan gitu loh, tidak bayangan yang lain. Misalkan ke gua-gua, misalkan ke samudra, mengamati anugerah Tuhan begitu indah ciptaannya, ke gunung-gunung, melihat pereng-pereng gunung begitu indah jagat raya ini. Membayangkan bagaimana bumi bundar katanya berputar pada porosnya. Kok kita tidak murat-marit, banyunya ora kotak. Kaya ngono dikagukan Gusti Allah. Jadi pikirannya kok gede-gede akhirnya cinta dengan Tuhan gitu loh. Karena kita heran, kita gumut, akhirnya kita senang sama Tuhan. Gitu loh. Kalau kita tidak gumut, tidak senang. Contoh, misalkan Anda mencintai perempuan. Nah, Anda tidak senang, nggak mungkin kamu mencintai. Karena kamu senang, baru kamu mencintai. Maka untuk menuju Tuhan, senangilah dengan ciptaannya dulu. Nanti akan senang kepada aura-aura Tuhan atau cahaya Tuhan. Jadi itu ngasuh Pak ya, ngasepah ya. Ngasepah itu lelampah. Jadi tindakan yang lelampah, lumaku. Jadi kalau kita ibadah jangan sampai malas-malas, misalkan artinya langgar, artinya masjid, kadang-kadang kita capek berjalan. Itu sama juga dengan irakatnya rogo. Rogo diajak makarya manembah marang Gusti Sing Gawe Urip. Yaitu kita jalankan, kita lakokne sikile, kita lakokne tangane, kita lakokne lambene, kita lakokne ilate, dijak ngabekti marang pengiran. Jadi sing dijak ngabekti ora mek Gus jiwane utawa rohane ini, ragane dijak bareng-bareng, dijak kangen menuju marang Zat Kang Maha Tunggal. Seperti hanya kita bertapa di gua, kita bertapa di sungai. Otomatis kita akan sedakap saluku juga nutupi babano songo sakawane ngambini kesajukan kan sini koro. Jadi sedekap ngeten iki pergi keju. Mbak. Coba Anda sedekap sendiri 7 hari 41 hari. Kan capek itu. Capek, Mbak. Dengan capeknya rogo itu nanti akan dilederkan, diberi cahaya oleh Tuhan gitu. Dihadiahi gitu.
Kemudian yang ketiga adalah Ngasepuh. Asepuh adalah merupakan lembaran atau usaha-usaha yang disepuhkan, yang dituakan. Jadi kalau ingin belajar rasa, ojo celometan, ojo gojekan. Delek belajar rasa terus celometan, miso-miso, ngomong barang-barang sih tidak perlu, terus kemudian terus ngomong nih ala vitalnya perempuan, ngomong ala vitalnya laki-laki. Itu namanya nggak sepuh itu. Nggih. Kalau sudah dijadikan sesepuh, omongannya kudu tuwa gitu. Lakune tuwa, omongane tuwa, sabdane tuwa, pituture tuwa. Lek wis nglomo akoni kok bluminalo kominanas iso menjalankan syariat kok marifat, iso menjalankan ilmu manunggali karo lan Gusti, jebule omongane lecek, omongane cemar. Karo caciri dicelatoni karo wong dicelatoni, direndani orang karena ucapannya yang salah. Dan bagaimana kita meletakkan rasa nanti, enggak? Nggih. Karena kita tukang rasa. Makanya kita harus kasepuh, kudu nyepuh nih ilmu nih, nyepuh nih kaweruhe. Aja mbok enom nih, disepuh nih. Sing nyepuh nih orang wong liya awake dhewe nyepuh nih. Sepuh dan tidak dari orang lain, dari kita sendiri awalnya. Nggih. Kalau kita sendiri yang menyepuhkan, baru orang lain nanti akan menyepuhkan, akan menuakan atau bopo bahasa itu. Nggih. Kalau kita tidak menghargainya dirinya kita sendiri, orang ini tidak akan menghargai pemirsa. Orang percaya saya kira disepakan tok turun dalan. Orang yang percaya itu. Nggih. Mulai kita berpakaian rapi biar dihargai orang. Gitu. Jadi asale wong ora diajari saka awake dhewe sing enggak iso matrapne lakune diri. Yang kedua, Mbak. Yang nomor 2, Mbah, yaitu karem wewujudan atau kedadean aneh atau ganjil. Itu gimana, Mbah? Karena mewujudan barang sing aneh. Jadi kalau sinau rasa itu kudu seneng barang sing aneh. Barang yang tidak dapat dipikir oleh mata. Barang yang tidak bisa kita nalarkan. Nggih. Atau alias gaib. Jadi di dalam kehidupan ini banyak sekali yang aneh dan aneh. Kadang kita duduk ada suara. Nggih. Kadang kita duduk ada seperti keranda jalan. Kadang kita duduk ada bisikan. Kadang kita duduk kemudian kita ada gerakan-gerakan tanah atau gerakan pohon. Kita harus senang. Kenapa senang? Karena awal-awal untuk menuju Panembah Marang Gusti. Karena kita sudah percaya dengan gaib, otomatis nanti gaib yang sama Allah pasti percaya gitu. Nggih. Wong ciptaane kaya ngono, apa mesti gawe ciptaannya gitu loh. Nggih. Jadi harus senang kepada barang-barang yang ganjil. Barang-barang yang ganjil itu artinya tidak sama yang dilakukan dengan orang lain. Nggih. Kalau orang lain sama tidur, kita malah melek. Kalau orang lain sama makan, kita malah justru puasa. Kalau orang lain itu bersuka cita, kita malah tidak. Kita malah ibadah. Orang sama suka-suka piknik-piknik ke tempat-tempat wisata, kita malah ke tempat-tempat ibadah. Jadi balikannya daripada yang umum gitu loh. Nggih. Jadi kalau kita sinau rasa, kita harus senang hal-hal yang ganjil, kadang hal-hal yang tidak masuk akal kita harus senang gitu. Iya. Karena yang namanya hal yang ganjil itulah yang nanti akan bisa menuju kepercayaan kita kepada Tuhan gitu. Nggih. Karena Tuhan saja juga aneh masalahnya. Nggih. Karena tidak dapat dilihat tapi orang pada cinta. Iya. Nah, padahal di dunia ini setiap orang tuh cinta karena barangnya ada. Iya, Tidak bisa kelihatan. dilihat. Nggih. Itu bila barangnya tidak dilihat, wujudan tidak bisa dilihat, kenapa ada cinta semua? Nggih. Itu kan ganjil kan aneh. Nggih. Makanya harus cinta kepada barang-barang yang ganjil atau yang aneh gitu loh. Selanjutnya, Mbak. Untuk yang ketiga, Mbah, yaitu weruh lan demen wewacan isine ngalam. Weruh lan demen wawacan isining alam. Alam niku sakjane kena diwaca kabeh. Godhong, kayu, uwit, gunung, banyu niku wewacaning manungsa kena diwaca kabeh, telik sandining manungsa. Contone upama glugu. Glugu wae kambil. Glugu iki manungsa iki kan lugu. Nggih. Aja aneh-aneh. Kemudian woh wujude cengkir. Lek menungso wis lugu, kencengno pikirmu marang Gusti. Nggih. Dan masih banyak lagi kalau saya jabarkan karena ini 8 poin nanti nggak cukup. Iya. Contoh lagi seperti hanya timun. Ada unen-unen timun musuh kedurian. Angger gua ngarane timun mesti kalah. Nggih. Kayak gitu gitu. Nggih.
Timun tidak akan menang sama Duren. Nggih. Karena timun adalah pekerjaan orang yang melamun, Duren adalah orang yang bekerja, atau orang yang bekerja tidak leren-leren, atau orang yang beribadah tidak leren-leren. Orang yang beribadah tidak leren-leren, orang yang bekerja tidak leren-leren, maka dia akan mencipta sesuatu yang menyenangkan. Nggih. Tapi orang yang senangannya melamun, dia akan menciptakan akan terjadi atau mewujudkan hal-hal yang kurang baik, seperti orang yang melamun gampang kesurupan, gampang kena iblis, gampang kena pengaruh, gampang memfitnah dan sebagainya. Maka Duren sama timun tetap berbeda, tetap dimenangkan Duren. Harganya pun juga mahal. Duren adalah merupakan telik sandini para ulama dulu. Duren adalah telik sandini para pendeta Brahmanersi. Duren wujudane wong sing bakal golek ilmu di kangelan. Wong arep ngerasa nikmate Duren, arep buka Duren di kangelan kena rine dhisik. Nggih. Wong arep golek ilmu di kangelan kena pasane, kena lakune, kena pituture. Kon nglakoni ngene, kon nglakoni ngene dengan adanya itu kan menderita. Nggih. Wong mamane wong iso mangan dipengen mangan, mangane iso srawung wong ora eleh srawung. Mamane wong kudune senang turu kon melek. Itu kan kena durinya Duren tadi. Okay. Tapi setelah Duren dibuka, dia menemukan sebuah buah, kemudian buahnya kita makan terasa legi. Wah, ternyata ngilmu ki hasilnya api, tidak digunaknya rena-rena. Setelah menemukan hasilnya, baru menemukan peloknya atau bijinya namanya ponggih. Ponggih tegesipun kepanggih. Boleh belajar ngilmu ki ora elek panggah api kena di perjalanan ning dunya nganti teko ning akhirat. Itu kelambangnya seperti itu. Jadi alam itu bisa dibaca pemirsa. Iya. Sebagai sandi-sandi dituturi manungsa gitu loh. Nggih. Selanjutnya, Mbak. Kita meranjak yang ke nomor 4, Mbah nggih. Nggih. Jaga guna, gunem lan guneman. Itu gimana, Mbah? Guna itu gimana? Guna, gunem lan guneman. Guna tegese ini keluwihan atau kasantikan atau kekuatan yang dasar. Jadi kalau kita sinau rasa sudah berhasil atau kita menjadi petingane menungso, gegeduke menungso duwe keluwihan, apa kasekten, penerawangan, apa nambani uang, apa nyihir, apa nyulap, jangan dipamer-pamerkan orang. Nggih. Bisa dipakai kalau dibutuhkan orang. Iya. Misalkan punya ilmu nerang udan, bendak lungo nerang udan, bendak lungo nerang udan, lungo nerang udan. Pada saat butuh, nanti kita ngecak nerapkan malah ora mandi. Nggih. Makanya jangan sering-sering dipamerkan-pamerkan orang. Gitu. Nggih. Karena ilmu Tuhan itu ilmu rahasia, tidak boleh disombongkan. Barang siapa yang sombong maka dia akan celaka sendiri. Jadi kalau sudah punya ilmu tidak perlu dipamer-pamerkan, ditantang-tantangkan orang. Ilmu itu bukan kanggo tantang-tantangan. Ilmu itu kanggo ngabekti pangeran. Kasekten kadegdayan iso gawe rena kan anak anugerah saja. Suatu saat bisa dicabut itu. Titipan, Bang ya. Hanya titipan gitu pemirsa. Jadi kita dititipi aja geleng-geleng gitu. Nggih. Kadang-kadang kita dititipi mobil. Dari Mbak Kendil tak titipi mobil Xenia. Terus saya pakai untuk kesana kemari ke toko-toko, tangga saya semua kagum menyanyi, Mbak Kendil punya mobil bagus gini-gini. Iya, saya itu sekarang sudah punya mobil. Padahal itu titipan. Setelah saya pamerkan ke tetangga saya, yang punya datang, Pak Kendil, motornya kalau damel gini, kalau pun longgar, terus digawa lungo, apa malah kisinang kalau Nggih, malu, Mbak. Itulah pemirsa. Ini kasekten, keluwihan, kejayaan. Nggak perlu kita pamer-pamer kepada siapapun. Biar Tuhan saja yang tahu. Tapi apabila kita butuh nanti, ada orang yang membutuhkan, kita bisa memberi, kita bisa membuktikan gitu loh. Tapi kalau kita nantang terus, nanti kalau kita memamerkan ilmu di atas langit ada langit, kita ditantang orang lagi, yolek menang lek kalah. Nggih. Yolek ampuh lek ora, yolek mandi lek ora. Kan malah memalukan itu. Sehingga kalau punya ilmu ya kita tetap standar saja, biasa-biasa saja. Syukur bagi tidak diucapkan, tidak dipamerkan gitu. Nah, kalau kawero itu pitutur, Mbak. Kawero seperti ini namanya kawero. Gitu. Jadi ini bukan ilmu ini kawero. Wawara jadi kawero. Jadi kawero dengan ilmu berbeda. Kalau ilmu itu upasan mantra atau doa yang dipergunakan sesuatu yang bisa membuktikan, bisa terbukti, itu namanya ilmu. Pemane ilmu santet. Pemane amalane ngene, tak tiba jebret kena wonge mati. Berarti ilmu santet. Pemane ilmu nerang udan, mantrane ngene, tak pasane ngene, tak terapi ngene udan terang. Kuwi namanya ilmu. Kawruh itu bukan pembuktian. Kawruh wewarang ngajak nggolongke ngabukti hal pangeran. Tapi wong sing seneng kawruh iki akhirnya duwe kelebihan. Yang tidak kita sadari, datangnya tiba-tiba.
Nggih. Niate mergo sinau kawrus, niate mergo gendeng karo Gusti Allah, niate mau gandrung marang Gusti Allah. Ini suatu saat pada saat Anda diberikan cobaan sama Tuhan, nanti akan ditolong oleh Allah gitu loh. Nggih. Jadi sinau ilmu nggih enek buktine. Tapi suatu saat Anda nanti kena masalah, maka akan turun pertolongan dari Allah, pertolongan dari Tuhan. Pasti ada manfaatnya, Pak ya. Dan setiap orang sinau kawruh pasti ada embel-embelnya kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nggih. Terus Kemudian guneman ya. nggih, guneman. Guneman adalah tindakan ucapan. Jadi kalau dari kawruh, orang yang belajar dengan rasa, orang belajar dengan ilmu kawruh itu tidak boleh untuk menyombongkan diri dalam suatu ucapan. Nggih. Jaga ini mesti berhasil. Pamannya ada orang minta tolong, Mbak Kendil, ini saya ingin membeli rumah. Apa kira-kira minta tolong Mbak Kendil apa bisa dibeli dengan murah, Mbak? Oh bisa. Itu asalkan nanti mau ke sini sama dengan persyaratan tertentu langsung nanti murah. Tidak boleh. Nggih. Oh begini Mbak, besok tanggal sekian saya akan mantu Mbak. Nyuwun mboten udan. Wah gampang kuwi. Sing penting pokoknya engko alatnya komplit. Pokoknya percaya Mbak aku engko terang-terang. Itu tidak boleh. Nggih. Meremehkan, merasa bisa, terus kemudian membesarkan dirinya sendiri, itu yang berbahaya. Nggih. Jadi dalam ucapan janji itu loh maksud saya. Nggih. Janji aku iso, itu jangan sampai itu. Aku iso, jangan sampai. Tidak ada orang sepintar aku, gak oleh. Kalau ngomong, aku kira jadi salah. Enak tau ngomong ini. Ada, Mbak. Aku kira jadi apa salahku. Uang orang disalah gitu. Uang ini salah karuan kena dihitung. Nggih. Uang itu salahnya ndak kena dihitung, dosane wong ora kena dihitung. Kok enek wong muni, aku ora salah-salahku nang ndi? Piye iki? Lah manusa lek ceprot menang jabang bayu pertolong saksi di dosa kok. Nggih. Jadi manusia dosanya tumpuk seperti halnya kita itu menembus dosa saja kita kesulitan. Nggih. Maka ucapan ini hati-hati. Jangan sampai nanti melalui target gitu. Nggih. Kok merasa aku ndak punya salah, apa salahku? Saya itu nggak salah. Itu kan nggak boleh. Nggih. Walaupun dia nggak punya salah, ngaku duwe malahan. Nggih. Gitu loh. Tuhan biar nggak silau dengan ucapamu gitu loh. Dan ucapamu sombong kita lah silau ngalih. Gak nulungi, malah nyeblok nih besok itu. Nggih. Ngilangnya awake dhewe sing kuwasa akhirnya. Karena melene ben hati-hati kita untuk bicara. Nggih. Jadi seorang penyinau rasa harus hati-hati pula dari guneman ditambah gunawan kebersihan hati Pak. Makanya kalau ada orang namanya Gunawan kayak itu atau orang yang namanya Pak Gunawan itu maksudnya orang yang baik hati gitu. Oh iya. Jadi Gunawan artinya orang yang baik hati. Baik hati. Ya terus. Lanjut Mbak, ini yang nomor 5 yaitu remen patrap-patrap dan lelaku suci. Nah, remen patrap-patrap dan lelaku suci. Remen patrap-patrap itu tegesi panem Mbak. Nggih. Misalkan topo broto, terus kemudian melakukan puasa, melakukan melekan, topo misalkan tirakat, terus gamane kaya musafir misalkan kaya topo laku, melakukan yang alas Poro Banyuwangi misalkan. Nggih. Diniati mlaku wis saka kene nganti Banyuwangi lek urung sasi suruh ngarep aku ora bakal mulih. Pamane ngono kuwi. Wis aku lunga koma. Iki tak niati saiki. Lek urung 19 tahun aku ora mulih pamane. Nggih. Pamane diniati koma aku arep nyang masjid kono, arep wiritan nek kono aku. Sebab masjid kae di wiritan kae jan istiqomah iso ning lan eling. Nggih. Jadi kita jalani dengan laku-laku untuk menjalankan mendekati diri pada Tuhan gitu, Mbak. Kalau jadi harus demen. Nggih. Harus senang, Mbak. Harus senang laku-laku seperti itu gitu loh. Nggih. Lanjut Bang nggih. Pertanyaannya nomor 6 yaitu ngetutne kridaning rasa ciptaning raga. Itu gimana, Mbak? Ngetutne ciptaning rasa kridaning raga. Ciptaning rasa itu nih. Nggih. Kan sudah saya beberkan, rasa ada 3. Rasa rasane raga, rasa rasane rasa sejati ada 3. Nggih. Nah, kita di antara rasa rasane rasa lan rasa rasane raga itu kan mudah tertipu. Nggih. Yang tidak dapat tertipu adalah rasa rasane rasa sejati. Nggih. Jadi di antara rasa yang mudah tertipu harus diikat jadi rasanya rasa sejati. Nggih. Kita ikat, jangan sampai kejelomprong gitu loh. Jangan sampai nanti kita terjungkal. Kita ikat dengan kekuatan kebersihan hati dan kita ikat dengan rasa kang sejati. Nggih. Terus kemudian ulangi lagi coba. Ngetutne ciptaning rasa kridaning raga. Ngoten Bang nggih. Apa yang dimaksud ciptaning rasa?
Cipta adalah pembentukan bentuk atau pembentukan wujud, menciptakan atau ndadekne rasa. Jadi kita menciptakan rasa agar rasa nanti bisa terarah dengan pendekatan diri kita kepada Tuhan. Tapi ulangi lagi Mbak Berta dan penonton jelas. Ngetutne ciptaning rasa kridaning raga. Jadi ngetutne ciptaning rasa. Ini yang kita maksudnya di sini adalah kata-kata ini adalah pada waktu kita mengamalkan berbakti kepada Tuhan. Nggih. Kalau ciptaning rasa misalkan ingin ibadah ke sana ya ikut di sana. Kalau ingin aku kok ingin arepin nang gunung kono. Ning kono aku tak nglakoni salat luhur ya nyarono. Nggih. Aku ngene kok sir arepin nang masjid kono. Iki lek subuhan iki nek kono mesti kiyaine pinter dakwah ya rono. Iki aku kok kepengin arepin nang Alas Purwo Banyuwangi. Nek kono iki sasi suro mesti rame. Oke wong beto topo tirakan yang ya rono. Oh, engko bengi aku tak sir arepe wiritan ning ngarep omah mburi omah. Oh, engko bengi aku tak maca selawat ping 100.000 jam sakmene. Itu rasa-rasa itu rasa-rasa sing sifatnya panembah terus diturne, Bang. Nggih. Diturne. Yang pertama berbentuk dengan rohani. Juga ngetutne jasmani. Jadi untuk patrak, untuk kita serahkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu misalkan kita itu meditasi atau membaca berbagai wirid. Nggih. Itu enggak boleh kita tuh bangga kencang gini. Jadi rasa diturne baik. Nah, seperti ini. Enggak boleh dilawan ngoten Bang ya. Enggak boleh dilawan itu. Nah. Ya. Saya peragakan pemirsa. Kalau kita mengatur rasa, berarti kita belum menyerahkan diri, kita belum pasrah bongkoan, kita belum pasrah rogo cipta rasa. Karena kalau kita berbakti kepada Sang Pencipta, kita pasrah sumarah, sumendi marang Gusti. Nggih. Jadi kita tidak boleh memikirkan keluarga, anak, pekerjaan dan sebagainya. Maka kita pada saat sumendi marang Gusti itu diserahkan semua. Sudah ada dasar diurusi. Harta benda, istri, pangkat jabatan, besok akan syuting ke sana, besok akan ke sana, besok utangnya banyak. Terus besok pagi akan segini, akan gini. Itu tidak saja pikiran meditasi. Karena kita sembung, nanti kita tidak bisa masuk nanti. Nggih. Kita nanti tidak masuk ke arahnya Tuhan itu loh. Nggih. Makanya kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan atas semuanya yang kita miliki. Apa? Itu raga kita, sementara kita punya raga. Nggih. Ya raga tidak usah digandoli. Nggih. Salah nih Mbak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan belajar Jawa Mbak ini. Iya. Bukan golongannya untuk wejangan agama ini. Nggih. Ini golongan Jawa, ilmu Jawa gitu loh. Iya. Ilmu Jawa, Mbak. Jadi nanti kita tandingkan dengan tata cara keagamaan nanti kan nyimpang malah. Nyimpang, Mbak. Ini namanya ini ngeleruri kebudayaan Iya, Jawa. budaya Jawa. Nah, ini Jawa aja gitu loh. Ya. Karena saya kan menceritakan agama nanti malah nggak bisa. Nggih. Bukan Kalau Jawa, ahlinya. ya, kalau Jawa kalau memang sejak kecil semua nenek saya dari atas sampai sekarang orang kaweruh lah. Nggih. Orang ngerti tentang ilmu gitu loh. Nah, seperti ini saya ulangi lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini kita serahkan dengan kita tenang, kita menikmati, kita merasakan bahwa hari ini benar-benar tenang dan tenang. Kemudian seolah-olah di sekeliling Anda itu ada cahaya-cahaya Allah. Di sekeliling Anda ada cahaya-cahaya. Di sekeliling Anda adalah ada warna hijau kebiruan. Anda nikmat, Anda dingin, Anda senang, Anda kerasan. Sepertinya Anda tidak mau berhenti. Lama-lama nanti Anda akan lupa apa yang terjadi, bahwa Anda itu duduk. Namun Anda lupa bahwa Anda itu duduk. Kalau Anda sudah lupa duduk, nah seperti ini, misalkan sampai nanti dahi kita ke tanah. Sampai nanti bangkit lagi. Jadi sehingga Anda nanti sudah hilang rasa, hilang sembarangnya, rasanya hilang, ingatannya hilang, semua hilang. Itulah alam-alam yang kita butuhkan, alam-alam untuk menuju Sang Pencipta alam. Nggih. Dengan hati yang bersih, saya yakin setan tidak bisa masuk. Nggih. Nanti yang datang bukan sasmito roh, sasmito goro, tapi sasmito sejati karena hati kita sudah bersih. Okay. Kalau hati kita kotor, nanti yang datang bisikan jin dan sebagainya, bisikan iblis dan sebagainya. Tapi di dalam hati kita sudah bersih, maka yang datang aura-aura dari Tuhan, cahaya-cahaya dari Tuhan,
andai kata nanti mendapat sasmito jati, sasmitaning Gusti sing belar jagat. Nggih. Iki lho caranya tuh nggih. Sering-sering melaksanakan ini dan kita serahkan, kita pasrahkan mati urip kagem Gusti. Jadi pengertian pemenika mati nggih bene. Nggih. Gitu loh. Pas ini anaknya nangis dia rasa dulu si anaknya. Ada tamu nggak usah dulu sih. Kita sudah pasrah sumarah. Dunia ini diserahni ya sing kuasa. Nggih. Kita yang alam akhirat ya. Kita yang alami Gusti kok enek daya assalamualaikum terus tangi ini keliru. Nggih. Kita nggak pasrah namanya itu nanti. Nggih. Nah, kita pasrah seperti ini. Sampai Anda nanti menemukan jagat yang suwung. Sampai Anda nanti menemukan jagat yang suwung. Jagat yang tidak pernah Anda lihat. Itu nanti Anda akan menemukan sesuatu yang tidak dapat diucapkan. Dan saya tidak bisa mengucapkan. Itu yang bisa mengucap Anda sendiri. Yang tahu Anda sendiri, bentuknya seperti apa, cahayanya seperti apa, saya tidak bisa menjawabkan. Setiap orang itu tidak sama. Gitu, Nggih. Ilhame atau cahayanya yang datang itu tidak sama, gitu loh. Nggih. Modelnya berbeda, tekan berbeda, ragamnya juga tidak sama. Itu. Jadi ini sering-sering diciptakan untuk orang kan enggak duli rasa. Terus yang datang kridane rogo. Nggih. Kridane rogo keju. Kridane rogo keju. Keju ora jojo turuti. Bene jarne rogo. Keju pokoknya ora turuti. Nggih. Terus rogo ini nanti sering untuk menghamba kepada Sang Pencipta. Ini nanti akhirnya akan menggerak sendiri. Nggih. Akhirnya lama ini nanti walaupun capek nanti ternyata pemirsa maju itu tegak seperti ini nih. Tegak tanpa ditegakkan. Nggih. Kemudian hilang rasa. Yang tadinya kita itu silo, yang tadinya kita duduk itu seperti hilang. Kita tidak ingat duduk. Nggih. Ya tidak bermimpi, ya tidak tidur. Itu nanti akan ada cahaya-cahaya atau bentuk-bentuk yang tidak dapat aku ucapkan kepada Anda semuanya. Nggih. Tidak dapat aku ucapkan. Dan itu tidak boleh saya beberkan. Tidak boleh saya ajarkan. Tidak boleh saya sampaikan. Karena urusan sehingga urip. Lah aku beber nih, darane kula mungkin darane wong keminter. Niki kula mulai dalan nama. Mulai tata cara, mulai kawero. Nggih. Kawero ki wewarah dadi weweruh, mamane enggak roh dadi roh gitu loh. Nggih. Mun dari kawero wewarah dadi weweruh. Nggih. Lho, mula kawero. Mula ngilmu karo kawero apik kawero. Nggih. Kawero itu petunjuk. Petunjuk, Mbak. Referensi tunjukkan jalan yang benar. Nggih. Di dalam ajaran bacaan sholat kan ada Mbak. Ya Nggih. Allah tunjukkan jalan yang benar. Kawero itu menunjukkan jalan yang benar gitu loh. Lain dengan ilmu, ilmu dijahat kan nek. Kawero kusuk nggih ngabukti marang Gusti gitu loh. Nggih. Jadi berbeda pemirsa. Lanjutnya Mbak. Untuk yang selanjutnya, Mbah, manunggaling cipta rasa budi lan karsa anggayuh piguna tulung sesama. Semuanya yang ada di dalam tubuh Anda, baik itu anatomi tubuh, baik itu rasa pangrasa, sukma, termasuk nyawa, termasuk apa saja yang ada di dalam tubuh Anda, tentramkan, leremkan, diajak nggolong satu kesatuan untuk pasah sumarah marang Gusti. Ojo sampai ana sing gondeli. Nggih. Wan batine upamane padahal kok nyinjur marang sing kuwasa, ngadep karo sing kuwasa, atine ngrundel. Terus duwe program rencana lunga, jangan sampai. Jadi ragane, kalbune, atine kabeh cipta rasa bundar karsa diajak bebarengan manembah manuk broto marang Gusti Senggala Jagat. Nggih. Jroning alam keramaian, silem jroning ning awas lan eling, neng kaya watu, ning kaya banyu. Saya ulangi lagi. Jadi kabeh iki mung dijak kabeh. Nggih. Tangan, kaki, sikil, sukma, nyawa, roh dan sebagainya, indra dan sebagainya. Itu semua dijak total menghamba kepada Allah. Jadi jroning alam keramaian, kira rame to, kuping krungu suarane mujo-mujo Nggih. karan motor-motoran. Nggih. Jroning alam keramaian, silem jroning alam neng. Jadi daerah rame, tonggone rame, kalau suaranya motor berbelan menunggu, ditinggalkan sampai dia nanti tidak mendengar suara apa-apa. Nggih. Jroning alam keramaian, silem jroning alam neng. Jroning alam rame, didadekne alam sing ora rame lho, paham Iya. Pak? Iya. Paham Pak Kemal? Iya. Di alam sing rame didadekne alam sing gak rame. Nggih. Ya sama perasaan tadi. Ruwame oison sistemnya bledes dar. Hilangkan, anggap saja tidak ada suara. Nggih. Harus bisa itu. Nah, jroning alam keramaian, silem jroning alam neng.
Neng kaya watu. Jadi meneng serau barang pasrah. Wis Nggih. pasrah. Duh Gusti kalau mati gelem urip gelem. Pasrah. Nggih. Neng kaya watu. Neng kaya banyu. Pikirannya satu menuju kepada rahmatullah, hanya menuju kepada genggaman Allah, menuju kepada tempat-tempat Allah yang singgah. Nggih. Pertanyaannya, Allah di mana? Kalau kita menyandarkan Allah, kita yakinkan bahwa Allah atau Tuhan itu berada dimanapun, di gugusan manapun, di jagat raya manapun, kamu dimanapun tetap bertemu dan berdekatan dengan Allah, berdekatan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya itu, nanti mustahil kita sulit untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Nggih. Terus lanjutan, Mbak. Selanjutnya ini yang terakhir, Mbak nggih. Nggih. Yang nomor 8 Nggih. yaitu wusing wujud lan dadi kanggo ngabekti mring Gusti. Pusing wujud lan dadi kanggo ngabekti marang Gusti. Nggih. Pemirsa, apabila Anda sudah merasa berhasil, apabila kita sudah sampai ke tujuan, apabila kita sudah yakin memiliki berbagai hal yang dilebihkan oleh Tuhan, apabila kita sudah memiliki apa saja, sehendaknya hal-hal yang kita miliki ada semata hanya titipan. Saya ulangi lagi, apabila kita sudah punya kelebihan, apabila kita sudah merasa puas, apabila kita sudah mencapai apa saja yang kita minta bisa terkabul, Nggih. maka semua itu hanya titipan semata. Jadi jangan sampai menyombongkan diri. Kemudian dari keperolehan kelebihan Anda semua, kelebihan kita semua yang dianggap itu adalah titipan, kita pergunakan untuk menolong sesama umat agar ilmu-ilmu kita bermanfaat di dunia dan di dalam akhirat. Nggih. Agar berguna di dunia dan di akhirat. Jadi ilmu kita yang kita pelajari dari Purwo Madi Wusono wiwit cilik sampai tuwek, kaya-kaya mung kanggo berbakti kepada Allah, berbakti kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ilmu tadi atau kawruh tadi dipergunakan untuk kebutuhan teman-teman yang lain, dipergunakan untuk hamba-hamba yang lain. Nggih. Kalau kita memiliki harta, kadang kita membantu harta. Kalau kita memiliki skill apapun yang kita miliki dibutuhkan orang, ya dikasih. Kalau kita misalkan mempunyai ilmu untuk hal-hal kebutuhan masyarakat dan kita merasa bisa dan dia butuh, kita berikan kepada dia, tapi tidak harus diperjualbelikan. Nggih. Jadi ilmu semakin dihargai dengan mata uang, maka kita nista di hadapan Tuhan, kita rendah di hadapan Tuhan. Nggih. Itu yang perlu kita pelajari, yang kita perhatikan. Karena yang namanya uang itu bisa menggulingkan sembarang. Namanya uang itu bisa menggulingkan seluruh cita-cita. Yang namanya uang bisa menggulingkan iman dan bisa menggulingkan citra kebaikan atau ketenaran. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang sudah tenar hanya jatuh karena uang. Makanya kita di jagat raya ini mempunyai musuh yang berat. Yang pertama adalah nafsu. Yang kedua, harta, tahta, dan wanita. Itu cobaan kita yang paling berat di muka bumi ini. Di samping nafsu. Makanya manusia hidup memiliki kawruh, manusia hidup mempunyai ilmu, manusia hidup mempunyai fundamental agama. Itu alat-alat untuk memerangi hal-hal yang akan mengganggu kita, baik dari luar atau dari dalam, baik dari manusia atau dari iblis atau jin yang masuk ke dalam raga kita. Maka orang belajar kawruh dan belajar ilmu itu tidak ada jeleknya, tidak ada buruknya, malah justru menguntungkan bagi kita semua, terutama pribadi kita. Pada suatu saat nanti, pada suatu zaman nanti, tentu kita akan dipanggil sama Tuhan. Pasti itu. Kita yang sombong, kita yang pintar, kita yang sakti, kita yang diagungkan orang, disembah orang, suatu saat nanti akan gulung dikukut nyawane balik marang asane Gusti. Nek ngantek mulih nang arsane Gusti ra nggo sangu niku wong sing rugi. Nggih. Makanya saya sering-sering mengingatkan kepada siapapun, karena saya mengingatkan itu oleh pahala pemirsa gitu loh. Nggih. Kenapa saya bicara? Bukan saya sombong, bukan saya itu mengaku tidak punya apa-apa dan masih punya dosa banyak gitu loh. Sama, mari kita berbuat baik kepada siapapun. Jadi kita bicara seperti ini tidak suci gitu loh. Nggih.
Jadi kita pinter, kita agung, mengajak hal kebaikan agar kita nanti golong gumolong manembah marang Gusti ngejak wae niku wis oleh pahala gitu loh. Nggih. Ngejak tok wis oleh pahala, oleh pencerahan dari Tuhan gitu loh. Laku saya, jalan terang saya, keluarga saya nanti akan terarah dengan baik karena saya mengiring orang ke jalan yang benar gitu loh. Kan keagungan Tuhan itu rumit banget keagungan Tuhan tuh. Nggih. Omong tok lebih biji ya. Omong api tok lebih biji bisa lagi. Elek saiki wis dibiji. Makanya ruang lingkup kita selalu diawasi oleh Tuhan gitu loh. Makanya dengan demikian kepada pemirsa semua, terutama kepada konten-konten kita ini, Nggih. kepada konten-konten saya, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang rendah diri, orang yang mengagungkan kepentingan orang lain, merendahkan kepentingan pribadi, dan orang-orang yang berbakti gandrung marang pangeran, ngabekti marang Gusti sing gawe urip. Nggih. Sing penting satu kesatuan jangan sampai kita robohkan. Di dalam kita berbangsa dan bernegara, yang perlu kita jaga adalah satu kesatuan, satu kerukunan di antara bangsa, di antara satu negara. Nggih. Jangan sampai negara yang sudah penak, negara yang sudah mulia ini terjadi berantakan atau menjadi perpisahan, Nggih. atau menjadi gejolak-gejolak yang mengakibatkan perpecahan atau permusuhan. Nggih. Mari kita di dalam satu konten kita menggalang. Jadi kita itu nggak kena, kita nggak tahu. Akhirnya kita tahu, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi rasa sepertinya kita bisa bertemu gitu loh. Nggih. Jadi kami juga berterima kasih atas Anda semua yang mau memperdulikan waktunya, menyisihkan waktunya untuk menonton acara-acara yang saya sajikan kepada Anda semua. Tentunya saya juga minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja, baik kecil atau besar. Saya minta maaf kepada Anda semua. Tapi niat saya adalah untuk menjalankan yaitu amanah dari orang tua saya agar saya berbuat baik kepada siapapun. Amanah itu dharma bakti dari orang tua saya. Tetap jalan kok ngilmune dari luhur, sampaikan kepada orang-orang agar mengerti bahwa orang Jawa itu ternyata berbudi luhur. Nggih. Jadi wong Jawa iki koyo ngarani wong Jawa iki wong kuno, wong sing ndak ngerti apa-apa. Tapi sebenarnya wong Jawa iki wong sing luhur. Gitu. Luhur budine, luhur wekasane. Jadi kita seperti kampanye kebaikan itu, Mbak. Nggih. Jadi kan tidak ada jeleknya, jadi kita malah mendapat pahala. Nggih. Pemirsa, saya ingatkan lagi bahwa kami mempunyai konten. Yang pertama Teja Karya, Nggih. yang kedua Mbak Kendil Joko Montro, Nggih. yang ketiga adalah siaran Roso. Tiga-tiga itu adalah saya selalu mengelola, menyajikan kepada Anda semua. Yang pertama untuk hiburan, yang terakhir barangkali ada gunolan paedai. Cukup sekian Mbak Lulu. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini dengan tema babaring rasa anggayuh waskitaning ucapan. Babaring rasa anggayuh waskitaning ucapan. Rasa pangrasa kalau sudah disinau dari A sampai Z, dari jagat jobo sampai jagat jero, jagat cilik sampai jagat gede. Lek niku bener-bener gembleng tenan. Bakal mujudake lisan kita akan mengeluarkan suara atau ucapan yang dibenarkan oleh Tuhan. Nggih. Kadang-kadang kita tidak sengaja ngomong ngawut jadi bener. Nggih. Itu berasal dari kerjaan Anda tadi, dari Anda berbakti tadi. Siapa usapaku kok mandi? Oh aku guru ini kok nyoto tenan to. Aku ngomong ini kok nyoto tenan. Aku ngomong ini kok nyoto tenan yo. Itu Anda gumun-gumun itu karena apa? Dari Anda sendiri. Hasil dari Anda sendiri gitu. Jadi babaring rasa nanti akan menciptakan itu sebuah dari mandining lisan. Nggih. Jadi karena sampean olah rasa akan menciptakan mandining lisan, mandining ucapan sepisan dadi cespleng ora bakal mindoni. Upamane ngene iki Pak Pintur aku nyuwun pangestu sesuk aku arep rencana apa jenenge tuku sawah. Tapi nyang-nyangane angel sing duwe jalukane larang. Terus jalukane sarune jaluk 3 juta. Alah kowe 2 juta kok nyang oleh-oleh. Nyang 2 juta. Oleh. Jajal to nyang 2 juta oleh. Padahal tawane 3 juta. Lah kita hanya bilang nyang 2 juta lek dilumne. Ndak yo, asalamualaikum waalaikumsalam. Temu harus dilema. Pak ngapunten niki kula duwe dhuwit samene lek asa kula tuku 2 juta mboten rasa kula mundur. Kok nggih pun. Kapan paling bayar? Akhirnya ucapan saya tadi yang saya ucapkan tadi nyang 2 juta lah entuk ternyata enggak ngelewar. Nggih.
Ya ora njaluk tambah ya diwehne dilumne. Nggih. Jadi babaring sinau rasa bisa menjadikan ucapan kita menjadi manjur. Karena dari apa? Belajaring rasa wis didisi karo hati suci. Nggih. Belajaring rasa wis didisi karo pakarti sing suci, hati yang luhur. Makanya ucapan selalu dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan, bukan kita tuh yang bisa. Jadi kita ngucap bener ki dudu awake dhewe. Ngono. Sing bener sing nggak urip, mandine sing nggak urip. Kita nggak mandi, kita itu manusia. Nggih. Jadi kita tidak punya kelebihan apa-apa. Yang kita punya kelebihan itu yang memiliki adalah sing nggak urip, Nggih. sing mari mandi, sing nggak urip, lah awake pangkah kosong wae. Nggih. Cukup semuanya enggak. Ya teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga video kami ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan apabila kalian suka dengan video ini, saya mohon jempolnya teman-teman. Kalian bisa like, kemudian kalian share ke teman-teman kalian supaya banyak orang tahu bahwa Mbah Kendil ini memiliki channel di sini. Dan teman-teman, saya ingatkan jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kalian selalu mendukung kami. Semoga kalian selalu kerasan dan selalu suka atas postingan-postingan di konten kami ini. Mbah Kendil ada tambahan mungkin? Pesan saja, berbuat baiklah kepada siapapun. Ada kata-kata moto, berbuat baik jangan sekali, berbuat buruk sekali saja. Itu yang perlu diperhatikan pemirsa. Cukup sekian. Monggo. Ya, demikian teman-teman. Kita akan jumpa di video kami yang selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayi kami. Salam.